Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Leturaku kangata Desa numpa tubuta Dananganan desaka Desa ngatan tubia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang bernama Muhammad Nasril. Selamat datang Muhammad Nasril. Ya, selamat datang Pak. Kita panggil Bang Nasril aja ya, biar lebih akrab. Biar lebih enak. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat saya ini. Hari ini kita akan mereview tentang senjata khas Nusantara, utamanya dari Sulawesi. Mas Nasril ini seorang pengkoleksi parang guma. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya ke Mas Nasril tentang parang Sulawesi ini yang bernama parang guma. Mas Nasril, parang guma ini sebenarnya senjata khas daerah mana sih yang paling lebih detailnya? Ini parang guma sebenarnya senjata khas suku Kaili. Suku Kaili Ya, di daerah Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ya, Ya. suku Kaili. Parang ini biasanya digunakan untuk apa sih fungsinya, parang guma ini? Informasi yang aku terima dari teman-teman yang ada di daerah Sulawesi Tengah itu ini disebut dengan senjata adat, pusaka adat. Pusaka adat ya. Ya. Pusaka adat tentunya zaman dulu ya. Sekarang apakah masih difungsikan untuk acara-acara adat, parang guma ini? Ini masih difungsikan, masih apabila ada acara masih difungsikan. Parang guma ini biasanya dipakai untuk acara adat apa sih, Mas Nasril? Biasanya sih yang aku ketahui ini dipergunakan untuk acara adat pernikahan, salah satu syarat pernikahan pada zaman dulu. Pernikahan pada zaman Ya. dulu ya. Zaman sekarang masih digunakan nggak? Atau sebagian masyarakat aja yang masih menggunakan? Kalau sekarang hanya sebagian kecil masyarakat aja yang masih mempergunakan. Oh, seperti itu ya. Mungkin ini saya penasaran nih, ada beberapa koleksinya Mas Nasril. Ini sebenarnya dia bawanya sebagian aja. Di rumah beliau ini terdapat puluhan parang guma dan jenis-jenis luwu juga ya, bading Ya, juga punya. bading. Dan hari ini beliau alhamdulillah menyempatkan bisa hadir ke sini untuk mereview parang guma untuk hari ini ya. Mungkin langsung aja Mas Nasril, ini ada beberapa yang dibawa, mungkin bisa dijelaskan salah satunya nih, yang mana tentang filosofinya, tentang jenis-jenis besi dan lain-lainnya. Ini salah satu parang guma yang aku senangi ya, kebetulan pamornya cukup istimewa. Ini pamor mengadopsi ya pamor Kuresi yang sangat populer di daerah Luwu. Ini salah satu pusaka guma yang sangat unik lah kalau menurut aku. Kelihatan ini Ya. ini termasuk tua ya, ini sepuh juga ya. Ini ya termasuk tua dan sudah tidak ada pembuatannya. Tidak ada lagi Iya. pembuatannya ya. Sudah Ini tidak ada. termasuk barang yang langka sekali ya. Yang sangat langka, sudah tidak ada generasi penerus. Seperti itu Iya. ya. Kalau jenis guma hampir semua jenis guma sudah tidak ada penerusnya. Sampai sekarang tidak ada penerus, sayang Iya. sekali ya. Iya. Untuk jenis pembuatan dan penempatannya ya. Jadi ini kemungkinan didapat dengan temuan atau warisan leluhur ya. Ini warisan leluhur ya, Warisan turun leluhur. temurun. Coba lihat pemirsa, lebih detailnya kelihatan pamornya ini. Ini menerapkan metode tempa apa ini kalau di parang guma ini? Ini
menerapkan metode tempa lipat mengadopsi baja gantung. Baja gantung ya. Ya. Ini baja gantung. Ini pamor tempa lipatnya sangat padat ini. Padat sekali ya. Ya, sangat padat sekali. Berarti menggunakan teknik yang cukup tinggi ya, Iya. tinggi ya ini sehingga lipatan-lipatan itu sangat rapat ya. Ya, sangat rapat. Semakin rapat lipatan, semakin bagus. Jadi begitu pemirsa, Iya. semakin padat tempat lipat yang dibuat maka memiliki kualitas yang sangat baik ya. Yang sangat baik. Seperti itu. Luar biasa pemirsa. Yang lain ini mungkin Mas Nasril yang ini bisa dijelaskan. Ya, yang ini cukup unik kalau jenis pusaka guma ini. Yang pertama gagangnya ini tanduk full, tidak ada sambungan. Tanduk kerbau ya? Ya, tanduk kerbau. Oh, luar biasa. Ini biasanya sih, setahu saya, ini model seperti ini dipakai segenap lapisan masyarakat Oh, jadi pada zamannya. Kalau untuk raja atau ya petinggi-petinggi itu model pegangannya lain lagi. lain lagi ya. Iya. Jadi menunjukkan ciri khas pemakainya Iya. ya kalau masalah motif Masalah gagang motif ini. gagang dan ukiran. Seperti itu Iya. Kita lihat dalamnya Mas Nasril. Coba kita lihat di dalamnya ya. Wow. Ini bisa ditunjukkan ke pemirsa Mas ini. Ini bentuknya beda ya, kayak yang tadi ya, agak lebih ramping ya. Ya, Mas, ini lebih ramping lagi dibanding yang tadi. Dan ini sangat-sangat tua. Sangat tua ya. Iya. Mungkin masuk era apa ya ini, tahun pembuatannya diperkirakan Mas Nasril? Ini kalau perkiraan aku, sepengalaman aku selama ini, sepengetahuan aku di bidang besi, ini masuk era-era Hindu. Hindu ya? Iya. Era Hindu. Jadi cukup lama sekali ini pemirsa. Mas Nasril mendapatkan parang guma jenis ini. Ini kalau dilihat Mas Nasril, mohon maaf ya. Iya. Ini kan tanduk kerbau. Saya nggak bisa bayangin nih seberapa besar tanduk kerbau yang dipakai sehingga bisa membuat cabang seperti ini. Itu dia yang tidak bisa kita ciplak sekarang. Ya, tanduk kerbau zaman dulu memang besar-besar. Besar ya. Ya, kerbaunya pun juga besar. Bahkan dulu pernah aku menyimpan tanduk kerbau, panjangnya itu menghampiri 1,5 meter. Wow, luar biasa ya. Iya. 1,5 meter Iya, panjangnya ya tanduk kerbau ya. panjangnya Di Sulawesi ya. di Sulawesi. Sulawesi. Berarti memang ini dibuat selain bahan besinya yang spesial juga tanduknya juga yang spesial juga ya dibuatnya ya. Dan memang Luar sudah biasa, tidak ada biasa. pembuatan, walaupun ada yang bisa ciplak bahan atau model, tingkat keseniannya pun juga beda. Beda ya. Ya, tidak bakalan bisa menyerupai. Oke, baik. Ini sebenarnya apa nama modelnya ini kalau di Ini Sulawesi? sebenarnya model datenga. Datenga ya. Dan macam-macam juga penyebutannya. Ada kadang temannya menyebut mulut buaya, Oh, macam-macam. Ya karena macam-macam. menganga. Menganga seperti itu ya filosofinya ya. Mungkin kalau kayak diilustrasikan seperti mulut buaya mungkin melambangkan keberanian dan kehebatan seseorang yang memegang ini Iya. ya, seperti itu ya. Wow, luar biasa pemirsa. Ini koleksinya Mas Nasril ini mungkin cukup luar biasa. Tidak banyak anak muda yang cinta pada budayanya dan mengkoleksi ini. Mas Nasril boleh tahu enggak seberapa lama sih sudah Mas Nasril mengkoleksi benda pusaka seperti parang guma ini? Koleksi ya itu sudah, sebenarnya sih sudah sangat lama.
dari kecil memang sudah diajarin sama orang tua. Berarti orang tua juga pecinta budaya Iya, ya? orang tua memang pecinta budaya. Sewaktu SMP sudah mulai aku kumpulin ya perlahan-lahan satu demi satu. Ini didapatkannya dari warisan leluhur atau dapat dari mana nih biasanya asalnya kebanyakan? Sebagian dapatnya dari keluarga dan dari orang tua, koleksi orang tua. Koleksi orang tua ya? Sebagian memang aku memang Berburu ya? Iya. Wow, luar biasa. Jadi sebagian dari koleksi dari keluarga ya juga ya, peninggalan turun-temurun, dan juga Mas Nasril ini juga berburu Parangguma ini ke seluruh wilayah ya, Iya. tentunya yang memiliki. Dari sekian banyak ini, apakah Parangguma ini hanya dikoleksi saja untuk koleksi pribadi? Apakah ada juga yang misalnya nih ada teman-teman netizen yang berminat, ada yang minat dengan jenis-jenis koleksi dari Mas April ini? Apakah ada yang bisa dialihrawatkan ke teman-teman seandainya ada teman-teman yang suka, mungkin seperti apa? Sebagian ada yang tidak bisa diahli rawatkan, sebagian ada yang bisa. Oke. Ada istilah pusaka mencari tuan. Tuan ya, jadi Mencari tuan. memang Mas Nasril ini mungkin mau mengalihrawatkan pusaka ini, tergantung orangnya juga ya, Iya, jadi tidak tergantung. sembarangan juga ya. Yang Toh di tangan yang dialihrawatkan bisa terawat dengan baik, Ya, bukan betul. hanya dijadikan bahan jual beli biasa Ya, yang tidak betul. dirawat, yang mungkin seperti itu. Seandainya nih Mas Nasril, ini pertanyaan yang paling inti lah. Seandainya ada orang yang ingin memiliki bahan koleksi dari Mas Nasril ini, berapa sih maharnya? Ini yang kita penasaran nih, berapa sih maharnya untuk bisa mendapatkan pusaka ini? Ya, kalau maharnya sih tergantung dari historinya dan seni tempat lipatnya. Oh, jadi tergantung kualitasnya Iya. dan juga seberapa tua Seberapa barang tua itu. barang. Nah, pertanyaannya berapa nominal maharnya ini? Kalau nominal mahar kita tidak bisa sebutkan di sini karena di sini bervariasi. Bervariasi. Semakin rumit, semakin tua, dan nilai historinya ada dan cukup langka. Ya. Harga Bervariatif ya. bervariatif Jadi sebanding bagi saya- lurus dengan kualitas. Saya potong ini, kayaknya memang Mas Nasril ini tidak mau menyebutkan nominal ini. Kayaknya kita kalau bicara ini nanti bicara di belakang lah ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin yang ingin juga suka mengoleksi ini, mungkin bisa komen-komen di bawah, nanti kita kasih nomor teleponnya. Barang siapa nanti yang berminat nanti bisa calling ke kita juga ya Mas Nasril ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir Mas Nasril, ada pesan-pesan enggak buat teman-teman yang di luar sana? Ya, kalau pesan aku sih ya pribadi, cintailah budaya, lestarikanlah budaya kita. Siapa lagi yang melestarikan kalau bukan kita? ya. Wow, luar biasa. Sebagai penerus. Oke. Oke Mas Nasril, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat saya dan membawa segala koleksinya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang ingin belajar tentang budaya dan juga lebih melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.